Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yulanda Hasmir dari Program Studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di video ini saya akan membahas mengenai representasi matematika. Sebelum membahas mengenai representasi matematika, perlu kita ketahui apa itu representasi. Representasi adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah atau aspek dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi. Sebagai contoh, suatu masalah dapat direpresentasikan sebagai objek, gambar, kata-kata, atau simbol. Definisi lain yang hampir sama yaitu representasi adalah bentuk interpretasi pemikiran peserta didik terhadap suatu masalah yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Bentuk interpretasi peserta didik dapat berupa kata-kata, simbol matematika atau verbal, tulisan, gambar, tabel, grafik, benda konkret, atau simbol visual. Jadi, dari definisi sebelumnya menjelaskan bahwa suatu masalah dapat direpresentasikan dalam bentuk gambar maupun simbol matematika. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai simbol verbal dan simbol visual. Simbol verbal dapat diartikan sebagai kata yang diucapkan dan kata yang dituliskan. Ketika kata tersebut dituliskan, maka kata itu menjadi sesuatu yang dapat dilihat. Namun, ketika kata tersebut adalah simbol yang berhubungan dengan pendengaran, maka cara mengkomunikasikannya adalah ucapan. Selanjutnya, simbol visual. Simbol visual ini jelas dicontohkan dengan diagram, khususnya gambar bentuk-bentuk geometri. Lantas, bagaimana dengan notasi aljabar? Pada dasarnya, ini adalah singkatan verbal. Tulisan ini dapat dibaca dengan jelas atau dikomunikasikan tanpa melihat bentuk visual. Notasi yang pertama dibaca integral A sampai B dari sin X dx. Dan yang kedua dibaca himpunan semua nilai X sedemikian hingga X kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Keuntungan dari notasi aljabar ini adalah di mana singkatan ini menghemat waktu dan mengurangi kesalahan serta menambah kejelasan dan kekuatan karena ide-ide yang dipertahankan muncul dalam waktu yang singkat. Dan singkatan ini juga lebih bermanfaat. Jadi, simbol visual dan verbal digunakan dalam matematika secara bersamaan maupun terpisah. Oleh karena itu, kita menemukan diagram-diagram dengan penjelasan verbal dan bentuk perhitungan-perhitungan trigonometri, dan kita menemukan kurva disertai persamaannya. Tetapi, kita juga menemukan bentuk aljabar tanpa gambar atau diagram. Hal ini terlihat seolah simbol verbal sangat diperlukan, tetapi simbol visual tidak. Meskipun terkadang simbol-simbol visual tidak dibutuhkan, namun tidak ada keraguan bahwa simbol visual sangat berguna, dan mungkin simbol visual lebih dapat dimengerti daripada simbol verbal dalam bentuk aljabar. Sudah sepantasnya jika fungsi-fungsi yang disimbolkan dengan dua cara yang berbeda mungkin saling melengkapi. Simbol visual menjadi dasar dalam menyajikan bentuk sederhana dari objek yang sebenarnya. Gambar visual atau representasi gambar dari suatu objek cukup dapat digambarkan sebagai simbol. Meskipun konsep objek ini merupakan
aturan yang digunakan dalam matematika. Berdasarkan sifat visual dari sebuah objek, kita lebih mudah menggambarkannya selama digambarkan oleh simbol visual daripada simbol verbal. Untuk contoh matematika berikut, pertimbangkan diagram ini yang mewakili sebuah blok tinggi yang berdiri di atas tanah. Untuk tujuan saat ini, kita hanya tertarik dalam bentuk dan tingginya. Selanjutnya, kita merepresentasikan atau menunjukkan pengamatan seorang surveyor tentang sudut elevasi. Dari sudut ketinggian dari atas bangunan, diambil pada jarak 100 meter dari bawah. Surveyor dan arah pengamatan diwakili oleh simbol spasial atau titik dan garis, sedangkan pengukuran dan tinggi yang belum diketahui diwakili oleh simbol verbal aljabar. Jadi, kita sudah menggunakan keduanya. Tentu saja, kita membutuhkan pemahaman konsep dan segera melakukan perhitungannya. Diagram sangat membantu untuk mewakili keseluruhan struktur masalah. Itu memberikan konteks di mana perhitungan secara khusus perlu diabstraksikan. Pembahasan selanjutnya, kita masuk kepada representasi dalam pembelajaran matematika. Kemampuan representasi matematika merupakan salah satu tujuan umum dari pembelajaran matematika di sekolah. Kemampuan ini sangat penting bagi siswa dan erat kaitannya dengan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah. Untuk dapat mengkomunikasikan sesuatu, seseorang perlu representasi baik berupa gambar, grafik, diagram, maupun bentuk representasi lainnya. Dengan representasi, masalah yang semula terlihat sulit dan rumit dapat dilihat dengan lebih mudah dan sederhana, sehingga masalah yang disajikan dapat dipecahkan dengan lebih mudah. Pada dasarnya, representasi dapat dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama, representasi eksternal, dan yang kedua, representasi internal. Berpikir tentang ide matematika yang kemudian dikomunikasikan memerlukan representasi eksternal yang wujudnya antara lain verbal, gambar, dan benda konkret. Sedangkan berpikir tentang ide matematika yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas dasar ide tersebut, inilah yang merupakan representasi internal. Representasi matematis dalam pembelajaran matematika. Representasi sangat berperan dalam upaya mengembangkan dan mengoptimalkan kemampuan matematika peserta didik. Beberapa alasan penting yang mendasarinya sebagai berikut. Yang pertama, kelancaran dalam melakukan translasi di antara berbagai bentuk representasi berbeda merupakan kemampuan mendasar yang perlu dimiliki peserta didik untuk membangun konsep dan berpikir matematis. Yang kedua, cara guru dalam menyajikan ide-ide matematika melalui berbagai representasi akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pemahaman peserta didik dalam mempelajari matematika. Yang ketiga, siswa membutuhkan latihan dalam membangun representasinya sendiri, sehingga memiliki kemampuan dan pemahaman konsep yang kuat dan fleksibel yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Sebagai salah satu standar proses, maka ditetapkan standar representasi yang diharapkan dapat dikuasai peserta didik selama
pembelajaran di sekolah. Di antaranya, yang pertama, memilih, menerapkan, dan melakukan translasi antar representasi matematis untuk memecahkan masalah. Yang kedua, membuat dan menggunakan representasi untuk mengenal, mencatat, atau merekam dan mengkomunikasikan ide-ide matematika. Yang ketiga, menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematika. Salah satu contoh masalah matematika yang terkait dengan representasi matematis disajikan dalam contoh berikut ini. Apa yang akan terjadi terhadap luas daerah sebuah persegi panjang jika panjang sisinya menjadi 2 kali panjang semula? Masalah ini menarik untuk disajikan karena peserta didik ditantang untuk berpikir menggunakan informasi yang tersedia dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Masalah ini juga memungkinkan peserta didik untuk menyelesaikannya lebih dari satu cara. Cara yang pertama yang mungkin digunakan oleh peserta didik yaitu representasi simbolik. Misalkan persegi panjang, semula panjangnya adalah A dan lebarnya adalah B, sehingga diperoleh luasnya adalah, di sini kita gunakan rumus luas dari persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Jadi didapatkan A dikali B sehingga hasilnya adalah AB. Kemudian, jika panjang sisinya menjadi 2 kali panjang semula, maka panjangnya yang semula adalah A, sehingga panjangnya sekarang adalah 2A, dan lebarnya yang semula adalah B, sehingga panjangnya yang sekarang adalah 2B. Hingga luasnya menjadi luas sama dengan panjang kali lebar, sehingga 2A dikali 2B didapatkan 4AB. Jadi, dapat disimpulkan bahwa luas persegi panjang yang baru atau luas yang kedua itu sama dengan 4 kali luas persegi panjang yang semula atau persegi panjang yang pertama. Selain cara tersebut, sebagian peserta didik mungkin saja ada yang tergesa-gesa dalam berpikir dan langsung menjawab bahwa luasnya 2 kali luas persegi panjang yang semula. Mereka menduga dan beranggapan bahwa jika panjang sisinya 2 kali panjang semula, maka luasnya juga 2 kali dari luas persegi panjang yang semula. Ini jelas kurang tepat dan bertentangan dengan jawaban yang kita peroleh sebelumnya, di mana luas persegi panjang yang baru itu sama dengan 4 kali luas persegi panjang semula. Oleh karena itu, guru harus berusaha memberikan pemahaman yang lebih mudah dipahami agar pemikiran peserta didik tidak berhenti sampai di situ. Misalnya, dengan menanyakan kembali jawaban mereka, guru meminta siswa tersebut untuk kembali berpikir dengan menggunakan cara yang lain. Selanjutnya, cara yang kedua yang mungkin dilakukan oleh peserta didik yaitu dengan representasi gambar. Masalah tersebut akan lebih mudah dipahami jika disajikan dengan menggunakan gambar. Perhatikan gambar berikut. Di sini terlihat bahwa ini adalah hasil dari menduakalikan ukuran panjang dan lebar dari sisi-sisi persegi panjang. Dari hasil representasi ini,
terlihat bahwa penyelesaian dari masalah yang diberikan dapat lebih mudah ditemukan dan dapat menunjukkan dengan jelas bahwa persegi panjang yang baru besarnya 4 kali ukuran dari persegi panjang yang semula, sehingga luasnya 4 kali dari luas yang semula. Itulah tadi pembahasan dari saya mengenai materi representasi matematika. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.